Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-13. Terima kasih. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sekarang marilah kita ceritakan adat dan tabiatnya kalau berpadanan dengan rupanya. Saudagar ini adalah seorang yang bakhil, loba, dan tamak, tiada pengasih dan penyayang, serta bengis kasar budi pekertinya. Asal ia akan beroleh uang, asal akan sampai maksudnya, tiadalah diindahnya barang sesuatu, tiadalah ditakutinya barang apapun, dan tiadalah ia pandang memandang, terbujur lalu terbelintang patah katanya. Apabila ia hendak mengeluarkan uangnya walau sesen sekalipun, dibalik-balik dan ditungkup telentangkannya duit itu beberapa kali, karena sangat sayang ia akan bercerai dengan mata uangnya itu. Ditimbangnya benar-benar sungguhkah perlu uang itu dibelanjakan atau tidak, dan tak adakah jalan lain yang akan dapat menyampaikan maksudnya dengan tiada mengeluarkan uang atau dengan mengeluarkan belanja yang sedikit. Dicekiknya lehernya, diikatnya perutnya, ditahannya nafsunya, asal jangan keluar uangnya. Jika ia makan nasi hanya dengan sambal lada atau ikan kering yang disimpannya sampai beberapa hari, lauk pauk ini cukuplah baginya, karena pada sangkanya dapur yang berasap setiap hari tiada berguna dan banyak mengeluarkan biaya. Makanan dimakan enaknya hingga leher akhirnya jadi kotoran. Rumahnya yang sebagai kandang kambing dan pakaiannya yang seperti pakaian kuli itu tiada mengapa baginya, asal jangan keluar duitnya untuk membersihkan sekaliannya itu. Di luar dibersih-bersihkan, sedang di dalam perut sendiri tiada terhingga kotornya. Demikianlah katanya. Dituliskannya telinganya atas segala maki, nista, dan cacat orang kepadanya. Dibutakannya matanya kepada sekalian penglihatan yang menyedapkan pemandangan, asal uangnya tak perlu keluar. Tiada lain kesukaan yang diketahuinya melainkan memandang peti hartanya, menghitung mata uang, dan meraba uang kertasnya. Diguncangnya peti uangnya akan mendengar bunyi uang yang ada dalamnya, dan ditimang-timangnya peti itu untuk mengetahui beratnya. Berjam-jam lamanya ia dapat bermain-main dengan uangnya itu, dan di dalam hal yang sedemikian lupalah ia akan dunia ini dan akan dirinya sendiri. Berapi matanya, kembang hidungnya, kuncup telinganya, terenganga mulutnya, gemetar tangannya, dan naik badannya bila dilihatnya cahaya uang emas dan uang perak yang berkilat-kilatan, atau didengarnya bunyi logam ini mendering. Diambilnya mata uang itu sebiji-sebiji, lalu diperhatikan dan diamati-amatinya capnya, gerigi pinggirnya, gambarnya dan tulisannya. Lukisan pada uang itu rupanya baginya terlebih indah daripada gambar-gambar yang diperbuat pelukis yang masyhur-masyhur. Bunyi uang itu terlebih merdu didengarnya daripada lagu yang indah-indah yang dimainkan oleh ahli musik. Oleh sebab itu kerap kali dipermain-mainkannya hartanya itu dan dibawanya tidur bersama-sama untuk mendapat mimpi yang menyenangkan hatinya. Harapan, ingatan, dan niatnya siang malam, petang dan pagi tiada lain akan menambah harta bendanya yang telah banyak itu. Tiada berkeputusan dan tiada berhingga. Sekalian kekayaan dunia ini hendaknya janganlah jatuh pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri sebulatnya. Itu pun agaknya belum juga puas hatinya, sentosalah kehidupannya bila tubuhnya tertutup dalam timbungan mata benda itu. Takut ia sakit dan mati karena tiada dapat bercerai dengan harta dunia ini. Padanya tak ada lagi kesenangan yang lain daripada uang, sekaliannya uang, dan sekali lagi uang. Ibu, bapak, anak, istri, sanak saudara, sahabat, kenalan, handai tolan, dan pelipul raranya tiadalah lain daripada uang.
Uang itulah kekasihnya, uang itulah Tuhannya. Hidup dengan uang, mati dengan uang, katanya. Tiada ia hendak bercerai barang sekejap pun dengan uangnya. Untuk memperoleh harta benda itu, tiada ia ngeri akan perbuatan yang kejam dan jahat, tiada ia malu akan kelakuan yang keji dan hina. Tiada ia pandang memandang, tilik menilik, segan menyegani, tiada ibu bapa, tiada adik, tiada kakak, tiada sahabat, tiada kenalan. Tiada tinggi, tiada rendah, dan tiada hina, tiada mulia baginya. Untuk mencapai keinginannya yang rendah ini, tiada ia menaruh takut, tiada menaruh ngeri, tiada menaruh kasihan, tiada menaruh sedih. Yang mulia dihinakannya, yang kaya dimiskinkannya, yang berpangkat dijatuhkannya, hamba itu diletakkannya di atas singgasana, dan anjing itu diangkatnya ke puncak gunung Merapi. Terbujur lalu terbelintang patah, lamun maksudnya tentulah sampai. Demikianlah Datuk Meringgi, saudagar yang termasyhur kaya di Padang itu. Ia kaya dan beringin hendak bertambah kaya dengan tiada bermaksud lain, melainkan karena hendak mempunyai harta itulah, artinya karena hendak mempunyai harta. Bukan kekayaan itu yang dimintanya, hanya harta itulah yang dikehendakinya. Hei Datuk Meringgi, apakah faedahnya kekayaan yang sedemikian bagimu? Dan bagi sesamamu? Engkau dilahirkan dari perut ibumu, tiada membawa suatu apa, dan apabila engkau kelak meninggalkan dunia yang fana ini, karena maut itu tak dapat kau hindarkan, walaupun hartamu sebanyak harta Raja Karun sekalipun, tiadalah lain yang akan engkau bawa ke tempat kediamanmu yang baka itu, melainkan selembar kain putih untuk menutup badanmu jua. Semasa engkau masih hidup, berlelah-lelah engkau mengumpulkan harta benda dengan tiada jemu-jemunya. Berapa kesusahan dan kesakitan yang kau rasai, berapa azab dan sengsara yang kau derita, berapa umpat dan sumpah yang kau tanggung, berapa maki dan nista yang kau dengar. Akan tetapi, bila engkau kelak berpulang ke rahmatullah, akan jatuhlah dan terbagi-bagilah kembali hartamu itu kepada yang masih hidup. Harta dunia tinggal di dunia, dan harta akhirat itulah yang dapat kau bawa pulang ke negeri yang baka dan menolong engkau dalam perjalananmu ke sana dan ke kehidupanmu yang kekal di sana kelak. Semasa hidupmu engkau rebut harta itu dari tangan orang lain. Bila engkau telah mati meninggalkan dunia, niscaya jatuhlah kembali harta itu ke tangan orang lain itu. Itulah yang dikatakan pepatah, adat hidup tolong menolong, adat dunia balas berbalas. Segala sesuatu tiada kekal, melainkan bertukar-tukar dan berpindah-pindah juga. Bulan berputar mengedari bumi, bumi berputar mengedari matahari, dan matahari berputar pula mengedari alam. Apakah yang tetap? Tak ada, melainkan Tuhan yang Maha Esa juga yang kekal. Kekayaanmu yang dikaruniakan Tuhan kepadamu itu tiada memberi faedah bagi dirimu sendiri, bagi sesamamu manusia, dan bagi isi dunia ini, melainkan mendatangkan kesengsaraan dan kedukaan juga kepada mereka sekalian dan kepada dirimu sendiri pun. Sungguh pun adat manusia bersifat loba dan tamak, walaupun tiada sama pada tiap-tiap orang, karena jika telah ada sejari hendak sejengkal, bila telah ada sejengkal hendak sedepa, dan bila ada sedepa pun hendak lebih juga tiada berkeputusan. Selagi hayat dikandung badan, dan walaupun sifat yang demikianlah yang membawa manusia itu ke padang kemajuan, tetapi hendaklah berhati-hati, sebab jalan yang ditempuh bercabang dua, sebuah jalan kebaikan dan sebuah lagi jalan kejahatan. Apabila jalan yang baik itu kau turut, berhasillah pekerjaanmu, karena memberi faedah kepada dirimu sendiri dan sesamamu manusia. Akan tetapi apabila jalan yang jahat itu yang kau tempuh, takkan tiada pekerjaanmu itu akan mendatangkan bahaya dan bencana juga kepada sesamamu manusia dan kepada dirimu sendiri pun. Apabila hartamu itu kau pergunakan untuk pembela dirimu supaya mendapat kehidupan yang senang, maka minum yang cukup, rumah tangga dan pakaian yang baik, ataupun akan engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu yang baik, sudahlah. Karena seharusnya lah tiap-tiap manusia itu berikhtiar mencari kesenangan dan kemajuan di dalam segala hal, asal jangan melewati batas kebaikan.
Sungguh pun demikian akan lebih berfaedah juga pekerjaanmu bila hartamu itu kau pergunakan untuk berbuat baik kepada sesamamu manusia dan berbuat bakti kepada Tuhanmu supaya dapat engkau memperbaiki yang rusak, menyelesaikan yang kusut, menolong yang kesusahan, melipur yang miskin untuk mengurangi azab sengsara dunia ini. Karena ketahuilah olehmu bahwa dunia ini terlebih banyak mengandung yang susah daripada yang senang, yang hina daripada yang mulia, yang kurang daripada yang cukup, yang miskin daripada yang kaya, yang dhaif daripada yang kuat, dan yang malang daripada yang mujur. Apabila tiada daripada orang-orang kaya-kaya lain yang sebagai engkau, daripada siapakah mereka akan mendapat pertolongan? Ingatlah, kekayaan dan kemiskinan, kemuliaan dan kehinaan, kesusahan dan kesenangan, ya sekaliannya, datangnya daripada Tuhan yang Esa juga. Jika dikehendakinya dengan sekejap mata bertukarlah kekayaan itu menjadi kemiskinan, kemuliaan menjadi kehinaan, kesukaan menjadi kedukaan, dan tinggilah yang rendah, kayalah yang miskin, mulialah yang hina, dan tertawalah yang menangis. Oleh sebab itu, janganlah sombong dan angkuh karena beroleh kekayaan, kemuliaan, kesenangan, dan kesukaan, melainkan insaflah bahwa sekalian itu sekadar pinjaman yang setiap waktu boleh diambil kembali oleh yang mempunyai. Dan engkau pun yang berasa miskin dan hina, yang selalu mendapat bahaya, kesengsaraan, dan kesedihan, janganlah putus asa, melainkan sabar dan tawakallah juga kepada Tuhanmu, serta pohonkan pertolongan dan karunia-Nya. Sesudah hujan niscaya panas. Yang beruntung janganlah menghinakan yang malang, dan yang malang janganlah dengki kepada yang beruntung, melainkan berkasih-kasihanlah selama-lamanya, serta tolong-menolong dalam segala hal, karena yang beruntung perlu kepada yang malang, dan yang malang perlu pula kepada yang mujur. Jika tak ada yang malang, niscaya tak ada pula yang mujur, dan jika tak ada yang beruntung, yang malang pun tak ada pula. Apabila engkau pergunakan hartamu itu untuk kebaikan, kebaikan pula lah yang akan datang kepadamu. Yang terlebih daripada kesukaan dan kesenangan yang engkau peroleh daripada bunyi dan cahaya mata bendamu itu. Karena suatu perbuatan atau pikiran pun buruk dan baik tiada hilang sebagai hujan jatuh ke pasir, melainkan hidup selama-lamanya dan timbul kembali pada dirimu atau diri sesamamu. Apabila kelak datang waktunya engkau akan meninggalkan dunia ini dan engkau menoleh ke belakang kepada jalan yang telah kau tempuh, niscaya perasaan yang sejahteralah yang akan mengikutmu, karena aku ketahui bahwa hidupmu tiada kosong sebagai padi hampa, melainkan banyak mendatangkan jasa kepada sesamamu manusia. Sungguh pun Datuk Meringgi tiada disukai orang karena tabiat dan kelakuannya yang buruk dan loba tamaknya itu, tetapi ia ditakuti dan disegani orang jua sebab hartanya yang tiada ternilai banyaknya itu, lebih-lebih oleh mereka yang acap kali kesusahan uang. Karena ialah tempat meminjam walaupun bunganya terkadang-kadang sampai separuh daripada pinjaman, bila telah sampai kepada waktu perjanjian, utang itu belum dibayar oleh yang meminjam, niscaya tiada diberi maaf lagi oleh Datuk Meringgi, melainkan didakwanyalah mereka dan dirampasnya panjar gadaian itu. Di manakah diperoleh Datuk Meringgi harta yang sekian banyaknya itu? Inilah suatu rahasia yang selalu menjadi permainan mulut dan buah pikiran isi kota Padang. Acap kali diperbincangkan, kerap kali diterka-terka, tetapi tiadalah seorang jua pun yang mengetahui hal itu. Demikian pula tiada seorang jua yang tahu siapakah Datuk Meringgi ini sebenarnya dan dari mana asalnya. Kira-kira 20 tahun yang telah lalu, Datuk ini dikenal orang di Padang sebagai penjual ikan kering di pasar Kampung Jawa. Tiba-tiba pada suatu waktu dibelinya sebuah kotak dan sejak waktu itu sangatlah lekas bertambah-tambah kekayaannya, sehingga tatkala umurnya telah lebih daripada 40 tahun, ia telah mempunyai beberapa toko yang besar dan gudang-gudang yang penuh berisi barang-barang dagangan. Rumah sewaannya berpuluh-puluh, hampir sekalian tanah di kota Padang ada dalam tangannya. Kebun kelapanya berbahu-bahu dan sawahnya beratus-ratus piring di muara.
hampir sekalian perahu yang membawa dan mengambil dagangan kepunyaannya. Seisi kota Padang heran melihat kekayaan yang sebanyak itu dan yang bertambah-tambah secepat itu. Dengan tiada diketahui orang bagaimanakah Datuk Meringgi memperolehnya, karena yang didengar dan dilihat orang hanyalah bakhil dan lobaknya saja. Oleh sebab itu, berbagai-bagailah cerita yang kedengaran tentang asal kekayaan Datuk Meringgi ini. Ada yang berkata ia mendapat lotre 100.000, dan ada pula yang berkata ia mendapat harta yang tersembunyi di dalam tanah. Orang yang keras beragama menyangka ia telah bertemu dengan Nabi Khidir pada malam 27 bulan Ramadan. Orang yang percaya kepada tahayul mengira ia bersahabat dengan jin, dan orang yang benci kepada Datuk ini mengatakan ia memasukkan candu gelap. Bermacam-macam cerita orang tentang kekayaannya itu, akan tetapi yang sebenarnya hanyalah Datuk Meringgi seorang yang mengetahui. Sekarang marilah kita dekati Datuk Meringgi yang sedang duduk di atas kursi malas di serambi belakang rumahnya itu, untuk mengetahui apakah kerjanya di sana duduk seorang diri. Tiada lama Datuk Meringgi duduk sedemikian itu, hari pun malamlah, dan gelaplah segala yang di darat dan di udara pun telah masuk ke dalam kandang atau sarangnya. Hanya kelelawarlah yang keluar terbang ke sana sini mencari mangsanya. Keluang terbang tinggi beriring-iringan ke arah selatan mencari buah-buahan yang masak. Burung hantu mulai berbunyi dalam lubang-lubang kayu. Musang pun bangunlah daripada tidurnya, lalu mengintip ke sana kemari akan mengetahui tiadakah ada bahaya di luar sarangnya. Ular menjalar di celah-celah batu mengintip katak dan binatang yang kecil-kecil. Di sebelah barat langit tertutup oleh awan hitam yang mengandung hujan yang mengembang dari laut ke darat. Cuaca yang terang menjadi gelap gulita sehingga tiada kelihatan barang sesuatu pun. Bintang-bintang di langit lenyap sebagai ditutup tabir hitam. Hari tenang, angin tak ada, tanda topan akan datang. Di jalan raya sunyi senyap sebagai negeri dialahkan Garuda. Terkadang-kadang melintas orang seorang yang berjalan cepat-cepat sebagai takut akan kehujanan. Pada tiap-tiap rumah tiada kelihatan lampu sebab jendela-jendela telah ditutup walaupun gelap sedemikian. Tetapi Datuk Meringgi tiada menyuruh menerangi serambi belakang rumah. Rumahnya. Sebab bakhilnya pulakah atau sebab yang lain, segera akan kita ketahui. Sekonyong-konyong kelihatanlah sekejap mata kilat yang menerangi seluruh alam yang gelap gulita itu, dan tatkala itu juga kedengaran halilintar berbunyi bagai membelah bumi disertai oleh hujan yang amat lebat, seperti air dicurahkan dari langit. Tiada lama kemudian daripada itu bertiuplah angin topan yang sangat hebat menumbangkan beberapa pohon kayu yang besar-besar. Walaupun hari rupanya seakan-akan kiamat, tetapi Datuk Meringgi tiadalah masuk ke dalam rumahnya adalah sebagai sekalian kekacauan alam itu tiada diindahkannya, bahkan diingininya, karena ia masih duduk termenung di atas kursinya sebagai memikirkan sesuatu hal yang penting. Tiba-tiba kedengaran di tempat yang gelap suara orang batuk 3 kali. Tatkala itu barulah ingat Datuk Meringgi akan dirinya, lalu melihat ke kanan dan ke kiri kalau ada orang di dekat sana. Kemudian batuk pula ia 2 kali. Seketika itu juga kelihatan seperti suatu bayang-bayang bergerak di tempat yang gelap. Kemudian kelihatan sesosok orang yang memakai serba hitam datang menghampiri Datuk Meringgi. Lalu masuk keduanya ke dalam sebuah bilik di serambi belakang. Pintu bilik ini segera ditutup rapat-rapat oleh Datuk Meringgi. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.